7 tradisi paling unik di Indonesia. 1. Tradisi potong jari. Dari Papua. Papua menjadi salah satu provinsi yang dijadikan rumah oleh banyak suku. Diperkirakan terdapat 466 suku bangsa yang menempati Papua. Suku-suku yang terkenal di Papua antara lain suku Asmat, suku Amungme, suku Bauzi, dan suku Dani. Suku Dani adalah suku yang masih berpegang teguh dengan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi di bawahnya. Salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh suku Dani adalah tradisi potong jari. Tradisi potong jari ini dilakukan ketika ada keluarga yang meninggal. Ketika salah satu anggota keluarga mereka seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, atau adik meninggal dunia, maka mereka akan memotong salah satu jari mereka hingga putus. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari akan dililit dengan benang dan membaca mantra. Kemudian jari mereka akan diikat dengan benang hingga terasa mati rasa. Setelahnya barulah proses pemotongan jari bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dapat menggigit jari mereka hingga putus atau menggunakan kapak atau pisau. Setelah tradisi tersebut selesai, luka akan diikat dengan daun hingga sembuh. Biasanya proses penyembuhan sekitar 1 bulan. Jumlah jari yang dipotong tergantung dari siapa yang meninggal. Jika orang tua meninggal jari yang dipotong 2 ruas dan jika yang meninggal sanak saudara hanya 1 ruas jari yang akan dipotong. 2. Tradisi kerik gigi dari Sumatera Barat. Sebagai tanda menginjak usia dewasa, wanita di Pulau Siberiut, Sumatera Barat akan melakukan tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi kerik gigi ini dipercaya dapat membuat wanita lebih cantik dan menawan. Jumlah gigi yang dikerik dalam tradisi ini berjumlah 23 gigi dengan menggunakan alat terbuat dari besi atau kayu. Dalam proses meruncingkan gigi ini, mereka tidak dibius seperti halnya yang dilakukan di dokter gigi. 3. Tradisi pemakaman dari suku Minahasa, Sulawesi Utara. Ada yang berbeda dengan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Jika biasanya jenazah akan dikebumikan dalam posisi tidur, namun suku Minahasa akan mengubur orang yang telah meninggal dalam posisi seperti bayi dalam rahim. Posisi tersebut diyakini oleh masyarakat Minahasa jika manusia mengawali kehidupan dengan posisi tersebut dalam kandungan dan harus mengakhiri hidupnya dalam posisi yang sama. Jenazah akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak batu berongga kemudian ditutup dengan batu berbentuk prisma segitiga. Makam yang dikenal sebagai Wagura ini memiliki fungsi awal sebagai makam dan medium ritual kepercayaan animisme atau dinamisme. 4. Manene dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual Manene adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju, dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian forma, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas, dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal. 5. Ritual Tiwah dari Kalimantan Tengah. Ritual Tiwah dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ini adalah upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam peti mati. Ritual Tiwah memiliki tujuan yakni meluruskan perjalanan Salumpuk Liau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian suku Dayak Ngaju.
Prosesi ini juga memiliki tujuan membuang sial setelah ditinggalkan keluarga yang meninggal dunia. Mereka percaya jika kematian adalah gerbang menuju alam roh dan manusia akan menjadi arwah atau yang mereka sebut liao setelah meninggal. Ketika seseorang meninggal, mereka harus mengantarkan liao agar yang meninggal bisa masuk surga. Tiwah diberlakukan kepada orang atau anggota keluarga yang telah lama meninggal dan sudah lama dikubur sekitar 7 hingga 10 tahun. Sebab, dalam ritual ini dibutuhkan tulang belulang dari orang yang ingin dibuatkan ritual tersebut. 6. Fahombo dari Pulau Nias. Masyarakat Pulau Nias Selatan memiliki tradisi unik yakni Fahombo atau yang sering disebut lompat batu. Tradisi ini dilakukan oleh laki-laki khususnya masyarakat di Teluk Dalam. Ketinggian batu yang harus dilompati sekitar 2 meter dengan tebal 40 cm. Tradisi ini dilakukan sejak zaman dulu karena memang saat itu kelihayan melompat batu diperlukan. Sebab, zaman dulu pemukiman warga dipagari dengan batu sebagai pertahanan sehingga kemampuan tersebut harus dimiliki. Menariknya, tak semua laki-laki bisa melompati batu itu. Laki-laki yang dapat melompati batu tersebut dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajibannya. 7. Tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan. Mengakhiri masa panen. Masyarakat Sulawesi Selatan melakukan tradisi adu betis atau malanca. Tradisi sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Sebelum memulai tradisi akan diadakan acara makan besar. Kemudian setelahnya akan dibagi menjadi 2 tim yang terdiri dari 2 anggota. Prosesnya adalah tim tersebut harus memastikan tidak terjatuh saat betisnya dihantam oleh tim lainnya. Yang menarik adalah permainan yang dilakukan dalam sebuah lingkaran besar ini berlangsung cukup lama yakni selama 4 jam.